ya. Untuk tiroid, untuk mame, untuk testis, untuk penis, ya kita pakai ini, ya. Jangan ketawa kalian, penis ada, saya pernah USG penis. Ya, pada pasien peroindisis. Nah, kalian cari tahu peroindisis apa nanti. Nah, ya peroindisis ya. Kenapa dia di USG penisnya? Identifikasi. Ya, mame pakai ini ya. Apa tadi? Apa aja ini tadi? Small part ya? Apa mamai, tiroid, penis, testis. Testis. Itu aja kan. Ya. Ini transrektal ya. transrektal. Prostat. Kalau itu Bla 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 yang di bawah situ ini kita pakai ini ya. Nah, kalau yang ini wall abdomen ya. Wall abdomen mulai dari kita bisa pakai yang ini ya. Ini juga biasanya kita pakai USG untuk kepala bayi ya. Kepala bayi kita gunakan ini ya. Tapi memang ada yang kecil lagi yang khusus untuk kepala bayi juga ada. Yuk. Loh, kamu malu gimana ceritanya? Nah, Isinya kayaknya. ini nanti Mbak Skinda, ini kan kita Takut ketahuan. Kita mau ganti Ada isinya. ini soalnya seperti ini tiroid ini kita pakai yang probe yang mana tadi ya, yang ini ya, small part ya, kita ganti lagi probe-nya. Jadi tekan probe, ini ada yang kayak gini, ini transrektal tadi ya, ini yang small part dan ini yang wall abdomen, wall abdomen. Nah, kita ganti yang ini tadi kan pakai yang small part nih, kita klik aja sini ganti. Ini tiroid kan, kita lihat aja di sini. Nah, tiroid ini kan masih tiroid nih, kita ganti lagi. Nah, abdomen. Ini ada objin, ini ada untuk jantung juga ya, ini untuk pediatrik ya. Ini tiroid, breast, scrotum juga bisa ya. Ini small part. Nah, nanti kita pakai yang abdomen aja. Ini udah abdomen. Oke, sip. Malam sini. nandanya dia Kita masukkan ya pasien, kita masukkan identitasnya ya. Kalau nggak ada identitas nggak mau dia. Tulis berapa cm-nya gitu ya, namanya. Siapa nama kamu, Mas? Tuan. Nyonya. Siapa tadi aku lupa, maaf ya. Kresna. Apa? Kresna. Oh, Kresna. Nah ya. Nah, kelahiran kamu berapa, Mas? Tanggal lahirnya? 45, 1945. Aja lah. Ini kan bisa kamu pilih nanti buat itu. Apa istrimu nanti? Ya. Kamu dia nggak ini kok. Sip. Habis ini Surabaya. Lah kok masih tiroid Kiki? Tenang aja. Bisa, Mas? Mungkin dia lelah. Nah, udah. Ini ganti abdomen ya, yang tadi ya. Ya. Ini kita kalau mau gede kita bisa 1, terus kalau mau 2 kita bisa pakai 2. Nah, ini ya. Left, right, ya. Yuk. Ini ada markernya. Ini biasanya kita lihat nih, GAPB ini biasanya ini yang di depan. Kita lihat, jangan terbalik ya. Kalau terbalik nanti gambarnya terbalik juga, ya. Mau tahu kita mana yang atas, mana yang bawahnya, mana yang ininya, kita pakai jeli dulu. Apa? Enggak apa-apa. Ini aja. Enggak apa-apa. Kamu sini aja. Nih ya. Nah. Tuh, yang geraknya yang bagian mana atasnya? Oh Terusnya iya. gerak kan? Yang di monitor. Nah, ini enggak. Nah, kalau saya reverse lagi. Itu atas. Di sini. Oh iya.
jadi kayak di sini harus atasnya, saya harus megangnya gini ya. Kalau saya mau yang ini, nah reverse nya ke sini. Jadi kita lihat ini sangat menentukan sekali. Tuh. Hepar di mana kontur heparnya? Situ. Kontur hepar. Hepar kamu mana? Hepar ada berapa lobus? Ada berapa segmen? Ada lihat kepean. Why not? Hepan. Lian hepan. Jadi kalau dia kecil kita gedein ya. Nah, jangan ketawa. Nah, kamu lemes aja ininya, abdomennya. Yuk. Ini nggak perlu apa ya, nggak perlu suruh tarik nafas, soalnya kan udah bagus, dia kan nggak gemuk ya. Kalau pasien gemuk kita suruh tarik nafas ya. Nah sebenarnya ini bagus, kita lihat vena hepatika yang ini. Nah cari yang bagus. Nah, coba tarik nafas guys. Cuma satu aja kelihatan venanya. Tadi kan ada 3, tapi kita nggak bisa ambil yang bagus karena kita mau ngambil dumnya. Ini ya. Itu yang kanan. Kalau yang kiri kita ambil yang sebelah sini. Nah, ini kan hepannya ada lobus kanan, lobus kiri. Nah, seperti menyambung. Nah, kita tarik nih garis. Jantung bayinya. Nah, ya. Kita kaman, kita kasih nama di sini. Ya. Tuh ya. Nah, pada common sini. Sini ya, yang di sini. Kemudian yang di sini, kaman. Nah, lobus kanan. Ini kita kasih marker lobus kanan ya. Di sini lobus kiri. Kita kasih lobus kiri. Nah, ini juga perlu kita nilai ekogenesitasnya bagaimana, meningkat apa enggak. Kalau meningkat biasanya dengan pasien fatty liver ya. Ini kan agak awur-awur. Ini batas pembuluh darah, ini kan pembuluh darahnya. Ini kan masih jelas ini, berarti kan masih normal, ekogenesitasnya normal. Kemudian parenkimnya bagaimana? Parenkim secara keseluruhan bagaimana? Biasanya kalau dia pasien-pasien dengan sirosis, dia itu kabur ya, kabur nggak jelas. Nah ini kan parenkimnya masih bagus ya, nggak ada apa-apa gitu ya. Nah ini kita lihat biasanya dia pada efusi dia ada anechoic di sini, kayak anechoic hitam-hitam di sini ya. Nah itu biasanya kita bilang cairan bebas pada supradiafragma ke kanan sini ya, ada kanan. Nah kalau dia ada di dalam sini biasanya seperti ada lesi anechoic di dalam sini, kita bisa sebut dia sebagai asites ya, asites ya, perihepatik. Nah ya, ini lobus kanan dan lobus kiri. Nah kita nilai juga ada enggak nodul di situ, ada enggak lesi-lesi yang lain di situ, ada enggak ini karena ekogenesitasnya masih normal, kita nggak nyebutin apa-apa. Nah misalnya dia ada nodul di hepar atau ada abses di hepar. Kalau pada abses, gimana kita mendeskripsikan suatu abses misalnya pada hepar atau pada ini, pada pemisahan USG, nyanyiannya gimana biasanya? Kalau ada cairan abses atau kista misalnya, atau kista di ini ovarium kan di bagian bawah tuh, misalnya ada kista misalnya kita sebutkan, atau kista pada ginjal, nyanyiannya gimana misalnya? Kalau cairan bentukannya kalau di USG gimana? Kalau cairan anechoic ya, hitam banget anechoic. Nah kalau biasanya pada dia solid, kalau solid gimana kita nyebutnya? Isoechoic ya, iso atau hipoechoic ya, agak hitam ya. Kalau anechoic itu benar-benar hitam seperti ini, anechoic. Nah kalau hipoechoic ini bisa kita sebut ya hipoechoic nih, yang hitam-hitam seperti ini. Nah kalau yang isoechoic itu sama dengan parenkimnya, hampir sama dia dengan parenkim ini
parenkim hepatnya ya. Kalau yang hiperekoik, kalau hiper itu kita nyebutnya lebih putih. Biasanya kita deskripsikan dengan hiperekoik itu apa? Nah, kalau batu ya hiperekoik ya, atau kalau kalsifikasi dia hiperekoik, tetapi langsung kita sebutkan kalsifikasi, bukan tanpa lesi hiperekoik pada gini-gini, enggak, dengan akustik shadow enggak, tapi bisa kita langsung sebut tanpa kalsifikasi pada ginjal gitu. Nah, kalsifikasi biasanya jarang yang gede ya, biasanya kecil-kecil dan biasanya putih banget. Bisa kita bedain dengan ini apa namanya, batu ya, jelas biasanya kita bedakan dengan batu ya. Nah, sekarang kita pakai marker. Nah, ini saya ngambilnya di mana? Ini adalah abdomennya nih, marker abdomen. Nah, saya ambilnya di sini kan tadi. Udah lama nggak pernah USG. Nah, saya ambilnya kan di sini tadi ya, di sini atas sini kan tadi. Nah, kita kasih body markernya di sini. Nah, yang satu saya ambilnya gimana tadi? Gini kan saya ambil. Nah, kita kasih body markernya di sini. Nah, kita print. Nah, terus juga ini mau hitam, mau putihin gambar atau mau gimana, dia nggak bisa warna-warni kecuali kalau Doppler ya, untuk membedakan dia pembuluh darah apa enggak ya, dia ada peningkatan vaskularisasi apa enggak di situ nanti ya. Nah, ini nih vena hepatikanya dia ada 3 kayak bercabang gitu vena hepatika, ada yang kanan, ada yang kiri, dan ada yang middle, yang tengahnya. Tarik nafas, stres. Nah, itu kanan, kiri. Nah, sebenarnya dia ada juga itu ya. Nah, ini kita bisa lihat nih, kita bisa telusuri di sini. Nah, ini dia. Ini ya, kanan kiri, nanti dia ada bercabang 3 seperti ini ya. Nah, setelah itu kita ambil peta. Nah, yang denyut-denyut tadi katanya. Nah, peta adominalis. Nah, dia sampai panjang ke bawah. Kenapa kita ambil aorta? Kenapa kita biasanya pada pasien-pasien USG abdomen, apalagi dengan keganasan, apa yang kita cari kalau kita ngambil aorta? Apa yang kita harapkan dengan kita mengambil aorta? Di para aortanya ada apa? Ada lymph node-nya ya. Ini lymph node apa enggak ini? Ini seperti kayak lymph node gitu ya. Nah, kalau kita ragu kita CDS. Cek. Nah, kalau dia pembuluh darah, nah dia pasti nyala-nyala di sana. Tuh, berarti itu bukan sesuatu. Ya, dia pembuluh darah, wajar aja dia di sana, nggak apa-apa. Justru ya, kita ragu, oh ini kelainan enggak ya di sana, apakah ini pembuluh darah? Nah, kita CDS aja. Biasanya aorta itu lurus ya, kecuali pada orang tuanya, aorta kamu kok gini? Enggak lah, cara pengambilannya aja. Nah, aortanya memanjang ya. Nah, kenapa kita ngambil seperti ini? Karena kita tahu biasanya kalau ada lesi hiperekoik atau apa, dia ada di sini. Nah, seperti ini dia lesinya, tapi biasanya di sini. Jelas seperti itu. Ada seperti kriwil-kriwil di sini. Nah, itu biasanya ada limfadenopati para aorta. Limfadenopati para aorta itu sangat menentukan staging, ya. Itu bisa mengubah terapi pasien. Nah, hati-hati ya. Karena klinisi berharap dari kita ada nggak limfadenopati para aorta. Nah, itu beda lagi nanti itunya penata laksanaan pada pasiennya. Hati-hati banget kita ya, kita harus lebih teliti. Nah, kita lihat pankreas. Pankreasnya bagus ya. Nah, ini ada kepala, ada badan, ada buntutnya ya.
udara ususnya ya. Cari yang bagus dikit. Apa? Mungkin operan sama itu kali. Kamu kan staf USG. Maksud teman-teman satu angkatan. Oh, nggak apa-apa. Kamu dapat capeknya doang nanti. Nah, biar liatin sama-sama sama adik-adik. Ini pas. Nah, ini alfa ya. Bukan pilih kasih ya, itu karena kamu staf USG. Nah, ini pankreas ya. Nah, misalnya kalau kita tulis aja di sini. Mana sih pankreas klinisi, kasih tanda. Nih, outputnya, powder kan bagus. Nah, ini bagus ya, kayak gini masih normal ya, nggak ada keriting, nggak ada apa-apa. Nah, ini penalinalisnya ya, ini outputnya ya. Nah, itu harus ada semua, baru orang percaya itu pankreas. Nah, saya ngambilnya di mana pankreas tadi? Sini ya, gini ya, saya ngambilnya tadi. Nah, ini aorta. Aortanya lurus kan, saya ngambil tadi. Aorta bisa nggak saya ngambil yang ini, yang melintang seperti ini? Bisa nggak saya ngambil yang melintang seperti ini? Bisa. Ada gunanya nggak saya ngambil kayak gini kalau pada pasien-pasien keganasan? Nih, saya ngambil gini nih. Wah, ini bagus banget pankreasnya nih. Langsung dapet nih. Oh, pankreasnya ya, bagus. Nah, ini aorta ya, yang berdenyut-denyut itu aorta. Nah, saya ambil di gini. Itu bentukannya apa? Bentukannya gimana? Aortanya. Ini aortanya kan yang memanjang seperti ini. Nah, kita mau lihat limfadenopatit para aortanya, di sekitar aortanya. Nah, kalau yang seperti ini saya dapatkan hanya lubangnya saja, bermakna nggak? Ya, orang tahu itu aorta, tapi nggak ada gunanya, ya. Kenapa kita ambil proyeksi yang seperti itu, ya? Nggak ada gunanya. Nah, sekarang kita ke gallbladder. Nah, kalau pasien kita tarik nafas pas. Oh, kamu udah makan ya? Nih gallbladdernya, nih. Nah, kalau dia belum makan, itu gallbladdernya. Kamu udah makan? Udah. Nah, ini yang kecil, nggak kelihatan. Ini pada pasien-pasien yang kolesistis, kolestasis, kolelitiasis, pokoknya yang kole-kolean. Nah, ini hanya udara aja ya. Jadi kecil, ya, nggak kelihatan, nggak manis bentuknya, ya. Kalau kita menilai ya juga susah kita menilai. Nah, kita mau cari liennya terletak di mana? Sebelah mana? Harus dapat hilusnya ya. Ada penalinisnya. Tarik nafas pas. Yuk, nafas biasa aja. Biasa aja, nafas biasa aja. Nah, ini liennya ya. Ini liennya ya. Kita ukur lien normal berapa? Kurang dari nggak ada measurement. Ada ukuran ya, biasanya keluar ukuran di sini ya. Nggak tahu kenapa nggak bisa keluar ukurannya.
sini kita spleen ya. Sini ya gallbladder. Gallbladder ini belum bisa kita nilai, tetapi gallbladdernya ada ya, yang bisa kita nilai. Makanya pasiennya kita suruh puasa karena kita bisa lihat gallbladdernya mengecil atau enggak ya. Kita bisa bilang ini dia mengecil, dia kontraktif, atau dia apa namanya, dia melebar, dia ada batu, ada apa, kalau pemeriksaannya optimal ya, pemeriksaan optimal. Nah, kalau seperti ini dia ada gallbladdernya tapi kita nggak bisa lihat ya. Kadang ada polip di sana, ada batu di sana ya. Kalau ada polip dengan batu bedanya, kalau misalnya ada batu, ada lesi ikut di sini, kita miring-miringin pasien. Nanti kalau dia ada batu akan berubah dengan perubahan posisi ya. Tapi kalau dia polip, dia gimana kalau polip? Dia tetap ya, bertengger aja dari sana. Body pattern kenapa penting? Jadi kadang-kadang gallbladder gini ya, kita ambil tadi ya, sini ya. Jadi kita markernya di sini. Kalau spleen di bagian sebelah kiri, di sini kita markernya di kiri. Nanti ada gunanya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Gak apa-apa, berjalan aja. Ya, ini ginjalnya masih bagus ya. Ya, ginjalnya masih bagus. Karena tarik nafas mas. Nafas. Nah, jadi karena ketutupan udah ada usus, tapi masih bagus ya. Parenkimnya masih baik, korteknya masih baik, itu nggak ada batu, nggak ada ini ya, nggak ada kista. Nah ini malah bagus ini. Ya, tarik nafas mas. Nah bagus banget nih. Kamu nahan pipis ya? Ya kelihatan pakai tasis tapi nggak apa-apa, normal. Dia nggak tahu kenapa nggak bisa diukur ya. Ini kan kita ukuran normalnya, cari lagi ya ukuran normal pada ginjal berapa, kanan kiri kita menyebutnya. Terus di sini ada ureter. Kadang kalau dia hidronefrosis, nah itu biasanya ureter proksimalnya kelihatan ya. Terus kita juga lihat PCS-nya melebar apa enggak ya. Kalau dia melebar akan kelihatan nanti ininya, PCS-nya kelihatan seperti melebar gitu ya. Mungkin kalian kalau stasa USG udah pernah melihat ya. Nah kalau ureter nanti kelihatan, nanti kalau ureter yang besar ini kan masih bagus ya, masih baik ya. Nah kita kasih nama dulu. Nah ini liver ya di atasnya ya. Nah ini apa di atas ini tadi? Spleen ya, ini kelihatan spleennya sini ya. Ada pasien-pasien dengan gagal ginjal. Nah ini perlu kita ambil seperti ini karena dia untuk membandingkan korteksnya ya. Coba lihat yang tadi. Apa itu? Body marker. Nah mana kita tahu dia kanan sama kiri. Kalau nggak ada body, misalnya nggak ada namanya nih, nggak ada namanya. Nah tapi kita ada body markernya, bisa ketahuan ya ginjal kanan kiri. Jadi itulah gunanya marker, dimana kita ngambilnya, gimana kita nempatinnya. Jadi tahu ini kita nggak namain tapi kita tahu ini ginjal kanan, oh ngambilnya di sini ya. Ginjal kan hampir sama aja nih,
ini nggak ada nih, nggak kelihatan, nggak kita ambil splinnya atau livernya nggak keambil, misalnya hatnya nggak keambil, kita masih bisa lihat dari body markernya ya. Nah yang terakhir kita ambil di sini juga bisa kita lihat kalau ada cairan pada pasien-pasien trauma misalnya ya, ada kasih tes misalnya, ada pasien kalau dia pasien-pasien trauma ya kemungkinan itu darah ya, darah koruptor organ. Nah kita lihat di Morrison punch-nya di sini biasanya ada lesi anechoic di sini ya. Turunin. Jangan dilihat Bu. Wah ini mau pipis nih. Oh udah gede banget. Nah ini prostatnya. Wah, aneh kok itu. Hitam banget. Ini prostatnya ya. Enlargement Chris. Wah, Nggak bisa kan ambil prostatnya. Turunin. Kita lihat sini semua Nggak ya. kelihatan. Nah, tangannya gini. Dilonggarin aja, dilonggarin. panik dia panik. Tidak tertarik. Kamu dalam rangka apa ya? Belum Putu Jaya. Nah, harusnya lebih ke bawah lagi ya. Parah. Nah, ini Ternyata lihat diam-diam. prostatnya. Ini Ayah, sebel lagi. Nah, prostat. PU-nya ya. PU. Ya. PU. PU. Ini prostat. Kalau pada perempuan kita ambil uterus sama ateksanya ya, kita lihat kiri kanannya, PU-nya kita lihat ya. Ya, saya nggak tahu nih kenapa nggak bisa diukur. Nah, kalau normal ukuran prostat kurang dari 25 ya, kurang dari 25. Nah kita ukur, nah sama ini sih, biasanya kurang dari 25. Ini nggak tahu kenapa saya nggak keluar itunya ya. Maaf kotak. Baru Oh, bukan. koas juga. Coba tulisan hepas nih saya ingin. Basta. Live. Coba ambil hepatnya. Ambil kita bedah. Nah, ini yang atas yang bawah jangan sampai kebalik, nanti gambar kamu nggak ini ya, nggak bagus. Nah nggak apa-apa buat kenang-kenangan. Kamu unfreeze dulu. Unfreeze. Nah coba kamu tempelin. Coba. Hepatnya di mana? Nah. Terus kamu turun dia. Nafas. Tadi saya ngambilnya nggak suruh dia nafas. Coba kamu pasin lagi. Kontur hepat itu udah benar, kamu dapat hepatnya. Nah kamu cari yang bagusnya biar klinisi tahu, oh parenkimnya bagus nih, ini benar hepat loh, ada vena hepatikanya gitu, ekogenisitasnya baik, nggak ada fatty liver, nggak ada parenkimnya masih bagus, nggak ada sirosis, gimana kita ambil ya. Nah nah semut dikit pak. Nah ya kita yang bagus kanan, kalau yang bagus dikit mau ke atas sedikit. Nih ya. Nah coba kamu ambil dari sini ke sana. Yang lobus kanan sama lobus kiri. Nah itu udah hampir bagus. Nah, kamu pas-pasin. Nah itu tipnya kelihatan, nggak apa-apa kan, nggak irregular, masih smooth, masih bagus ya. Ukurannya masih normal. Oke. Nah siapa lagi saya tawarkan nih yang ngambil orta? Mau bu? Mau, yuk.
Kamu mau ambil apa? Serta? Apa mau ambil itu? Pankreas? PU dia maunya prostat. Duduk kayak duduk. Pankreas, ya. Biasa aja kali ya. Pankreas gimana? Kita ngambilnya. Hah? Belum. Ini yang ini ya. Di sini coba. Ini itu buat besok 28. Nggak susah ya kalau ambil pankreas. Aorta. Nah, itu pankreasmu. Tuh. Tuh. Nah, ini tinggal dibagus-bagusin aja. Nah, itu dia. Ya, pankreasnya. Nah, itu dia. Tuh, ya, itu dia. Itu pankreas. Kalau aorta kamu tinggal giniin aja. Nih, kamu ingat ini atasnya. Nah, kamu ini atasnya. Nah, yang denyut itu. Nah, itu dia. Nah, manis lah sikit. Nah, tuh dia. Nah, dia tahu kan nggak ada apa-apa aortanya, baik aortanya. Nah, ini karena udara ususnya banyak. Nah, itu aortanya tuh memanjang itu. Itu, ini tuh. Coba. Nah, ini tuh. Ya. Nah, ini aortanya. Nah, ya kan nggak ada apa-apa di para aorta masih mulus, bagus, ya kan? Ini kita bilang, oh ini ada nodul nih seperti ini tadi, misalnya memanjang, nah kita CDS saja. Udah enggak? Nah, itu pembuluh darah, ya kan? Oke, sip. Nah, yuk, siapa lagi? Apa lagi yang mau ini? Mau ambil? Di Dewi nggak boleh ya. Ngambil apa? Ngambil Prostat. ngambil Klien. ngambil ginjal, ya? Ngambil ginjal ya. Ambil ginjal, Bu. Oh iya.